Jemaat Tuhan, ketika anak bungsu meminta warisan kepada ayahnya dan ia mencoba hidup di luar rumah bapaknya, dia mencoba hidup dengan kekuatannya sendiri, dia mencoba hidup tanpa bapaknya. Tahu apa yang terjadi? Lukas 15 ayat 15 sampai 17 berkata, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Jadi dia sudah habis, seluruh hartanya sudah habis, seluruh warisan bapaknya sudah tidak ada yang tersisa lagi. Dia mencoba mencari pekerjaan, dia mencoba mencari kehidupan dengan kekuatannya sendiri. Tahu apa yang terjadi? Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Bayangkan. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Hidup di luar rumah bapaknya, dia hanya mengalami kelaparan. Mungkin sewaktu dia keluar dari rumah bapaknya, dia masih bisa seolah-olah hidup dengan kekuatannya sendiri. Dia masih bisa bertahan hidup. Bapak Ibu Saudara, di luar rumah Tuhan, mungkin kelihatannya kita hidup baik-baik saja. Kita mungkin kelihatannya tidak mengalami kematian. Tapi ketahuilah bahwa di luar rumah Tuhan, Anda tidak bisa bertahan hidup. Yohanes 15 berkata, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan anak ini menyadari, ketika anak ini menyadari ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Wow. Si bungsu ini menyadari bahwa justru di rumah bapaknya, sekalipun bapaknya sudah diambil kekayaannya 50%, betul? Setelah dia pergi membawa warisannya yang seolah-olah menjadi haknya, di rumah bapaknya tetap ada kelimpahan. Di rumah bapaknya tetap tidak pernah habis. Harusnya bapaknya seolah-olah miskin sebanyak 50%, tapi tidak pernah kejadian seperti itu di rumah bapaknya. Tapi yang ada di rumah bapaknya hanyalah persediaan makanan yang berlimpah-limpah, bahkan buat hamba atau orang upahan bapaknya. Apalagi untuk anaknya. Betul Bapak Ibu Saudara? Banyak anak-anak Tuhan yang lupa bahwa hanya di rumah Tuhan ada kelimpahan, hanya di rumah Tuhan ada kasih karunia. Mari Bapak Ibu Saudara kembali lagi ke rumah Tuhan. Mari sadari lagi bahwa hanya di dalam rumah Tuhan kita dikenyangkan. Hanya di dalam rumah Tuhan ada damai sejahtera. Hanya di dalam rumah Tuhan ada jaminan. Hanya di dalam rumah Tuhan kamu yang tidak layak bisa berkata bahwa kamu kaya oleh karena kemiskinannya. Kamu yang tidak layak bisa berkata, saya layak menerima segala berkat rohani. Saya layak sembuh sebab saya telah ditanggung dosanya. Hanya di dalam rumah Tuhan Bapak Ibu Saudara, kamu memiliki perjanjian kasih karunia. Kembalilah ke rumah Bapa, datang lagi ke rumah Tuhan, dan terimalah kasih karunia yang menjadi hak Anda dan saya. Tuhan memberkati.